Oke, jadi ini aku mau cerita sedikit ya. Sebetulnya background aku itu dulu adalah seorang model, yaitu model ya bisa dibilang itu magazine yang model seksi lah gitu kan, model seksi betul. Terus tapi sebelumnya juga aku bisa join bisa disebut itu majalah populer. Sebelumnya aku join di situ karena memang ada audisi film yang dimana adalah yang untuk majalah itu menyediakan audisi itu dia bekerja sama dengan produser kayak gitu, makanya aku bisa masuk ke majalah itu. Tetapi aku nggak tahu nih awalnya kan ternyata kita harus ngikutin semua kegiatannya apabila kita terpilih kayak gitu kan, dan akhirnya ya udah terpilih lah gitu, dan otomatis aku harus ngikutin semua kegiatannya di situ gitu, dan berjalan selama ya 2 tahun lebih lah gitu kan setelah film kita udah tayang dan kontrak juga udah mulai habis, dan akhirnya aku nggak ngelanjutin lagi untuk maksudnya kontraknya gitu. Dan di situ aku udah mulai kayak mencoba di stripping, FTV kayak gitu-gitu kan, udah mulai aktif juga sekitar ya 1 tahun lah. Dan situ tapi udah bukan under majalah lagi, jadi aku udah freelance gitu kan, kayak coba casting kayak gitu-gitu, dan alhamdulillah ya dapet juga gitu. Dan itu berjalan sekitar 1 tahun, dan akhirnya aku berhenti juga, udah vakum dari situ. Dan aku mikir lagi nih, jadi kayak ya udah apa lagi ya gitu kan, sementara kan itu belum bekerja di perusahaan gitu. Akhirnya aku coba untuk grow sosmed aku, dan ternyata ada nih ada kayak nawarin endorse ataupun kayak misalkan dia kayak barter gitu, jadi kayak dia panggil ke kliniknya gitu, terus kita kayak ada share kayak gitu-gitu kan, jadi aku promoin juga kliniknya mereka. Jadi aku pikir oh ternyata bagus juga ya, jadi kayak kita bisa bantu orang juga. Terus meskipun itu ibaratkan income yang nggak sebesar-besar banget, tapi menurut aku tuh itu bagus gitu loh, jadi kayak aku bisa bantu mereka juga gitu kan. Dan akhirnya aku mulai aktif di situ gitu, jadi aku udah mulai aktif di sosmed lah gitu. Oke, sudah berapa klien yang kamu tangani? Kalau untuk sekarang ini sih aku lebih yang benar-benar konsisten banget itu ada salah satu produk body care itu di Scarlett, dan itu memang rutin kayak setiap bulan kayak gitu-gitu. Terus ada beberapa klinik juga yang kadang-kadang mereka invite aku untuk inilah promoin, bantu mereka juga. Terus ada juga kayak salon-salon beauty gitu, misalkan kayak apa ya, treatment ataupun kayak pasang eyelash atau apa ya semacam itulah gitu. Ini sendiri, tapi kamu ini nggak sih, kangen nggak sih balik lagi ke dunia entertainment sendiri? Ke dunia modeling ya. Iya. Bisa dibilang sebetulnya kalau untuk modeling, maksudnya aku sih nggak menyalahkan juga itu image-nya gimana. Mungkin menurut orang itu image model seksi itu adalah kayak negatif atau apalah gitu, tetapi aku pribadi sendiri yang udah ngejalanin sih sebetulnya nggak juga gitu loh. Jadi sometimes sadar kayak rasa kangen juga, karena memang waktu kita di semasa audisi itu sampai kita karantina, sampai kita jalanin syuting film itu memang seru banget sih. Jadi kita kayak benar-benar dijaga, ada yang ngejagain kita juga, terus kita banyak diajarin hal-hal yang apa ya, banyak belajar lah gitu. Karena kan awalnya aku terjun ke dunia modeling itu juga itu benar-benar dari nol, yang dimana aku nggak paham sama sekali yang namanya model itu seperti apa, kayak acting itu seperti apa gitu loh. Jadi banyak belajarnya itu di situ. Jadi kalau misalkan ditanya kangen ya pasti ada gitu. Mungkin ada tawaran lain dari mungkin untuk bikin album, single, nyanyi, atau sinetron lagi balik, ada seperti itu? Kalau misalkan album, sebetulnya aku yang suka nyanyi juga sih, sebetulnya suka nyanyi, tapi dibilang jago sih nggak juga gitu. Aku pernah ini juga sih, kayak iseng-iseng belajar vokal itu pernah juga, cuman masih belum apa ya, kayak masih ya on off lah gitu, jadi nggak dirutinin kayak gitu kan. Terus kalau untuk apa, syuting stripping ataupun FTV itu salah satu hal yang aku suka sih sebetulnya gitu. Nah sebetulnya yang beberapa bulan yang lalu itu ada beberapa callingan juga itu dari apa namanya, dari Cinemark gitu kan. Cuman kebetulan karena akunya lagi di luar kota, banyak keluar kota, akhirnya aku nggak ambil gitu loh, dan akhirnya peran aku diganti gitu. Mungkin ada pengalaman yang kurang menyenangkan pas di saat jadi model, Pas waktu jadi model. Oke, sebetulnya untuk pengalaman yang
nggak mengenakan itu pasti ada ya. Itu pasti ada strugglingnya juga gitu. Apalagi ini aku cerita dulu ya, waktu di model memang sih ada beberapa hal-hal yang nggak mengenakan gitu kan, cuman balik lagi aku berpikir adalah ya nggak masalah juga gitu loh kan, toh juga kan ini kita waktunya untuk belajar gitu kan, toh juga kan dari situ adalah mental aku jadi kayak mulai mulai terasa juga gitu loh, skillnya juga mulai terasa gitu kan. Jadi aku pikir ya akhirnya ya udah jalanin aja gitu loh. Dan hal yang gak mengenakan lagi adalah yang waktu aku masih sering casting gitu sih, kan dulu aku sering casting setelah udah selesai jadi model, aku udah vakum udah jadi model, terus aku udah rutin untuk casting kayak gitu di beberapa PH gitulah. Dan itu sebetulnya banyak hal-hal yang nggak mengenakan juga gitu loh. Misalkan kayak yang tadinya kita nggak terbiasa dengan apa ya, kalau dulu aku tuh rajin sih, jadi kayak setiap hari tuh bisa beberapa tempat gitu, beberapa tempat, tetapi nggak ada yang dapet, satupun nggak ada yang dapet gitu. Justru aku malah dapetnya itu bukan dari yang casting, justru dapetnya itu malah yang udah kayak ada customer yang minta, jadi kayak kliennya yaudah saya mau yang ini misal kayak gitu, ya udah justru kita malah dapatnya dari situ bukan dari casting gitu loh. Jadi kadang-kadang aku berpikir loh kan casting kita udah capek juga setiap hari muter sana sini segala macam gitu, itu hal yang nggak mengenakannya sih. Cuman ya balik lagi aku pikir ya udahlah, anggap aja ini aku kayak belajar lah gitu kan. Jadi ya udah jalanin aja gitu. Kak, pada saat menjadi model dulu, bagaimana tanggapan keluarga? Nah itu dia. Sebetulnya gini, waktu aku jadi model itu aku bener-bener private banget ya. Bahkan memang ini sebetulnya apa ya, aku dulu waktu jadi model aku nggak ngomong sama keluarga satu pun, nggak ada yang, aku pikir tadinya lah nggak ada yang tahu gitu loh. Bahkan di sosmed pun aku nggak pernah post, terus kayak Instagram juga aku private kayak gitu-gitu. Karena aku agak ini juga sih, agak shock, loh kok bisa ya ini foto-fotonya bisa begini gitu loh. Kaget juga sih sebetulnya, kayak aku belum tahu cara kerjanya seperti apa gitu. Akhirnya aku menutup diri dari ya udah aku tetap bekerja profesional, tetapi aku nggak share ke siapapun gitu. Tetapi ada beberapa teman yang kayak share foto yang di Google. Nah di situ aku kaget kan, loh kok fotonya bisa ini ya, bisa orang tahu ya gitu kan. Ternyata itu semua kegiatan kita itu dipublish di Google gitu, dan itu memang udah menjadi salah satu part of ininya sih, kayak kerjasamanya gitu loh. Dan aku agak ini juga gitu, jadi aku tetap silent, dan akhirnya ya udah keluarga tahu gitu. Cuman ya mereka pun udah bisa menerima karena memang mereka tahu aku kerjanya kan bukan, mungkin menurut orang lain kan itu image-nya agak gimana, cuman kan keluarga aku sendiri akhirnya memahamin bahwasannya ya udah anaknya memang bekerja dengan secara profesional gitu. Gimana Yeni sendiri menanggapi image yang seperti itu ke keluarga dan ke masyarakat sendiri? Oke, ya itu sih agak berat sih sebetulnya. Kalau dari segi kita menahan perasaan itu pasti agak berat gitu, karena kan kita nggak pernah tahu kan, maksudnya pemikiran orang ke kita itu seperti apa, dan kita nggak bisa kontrol pikiran mereka itu. Even kita bilang oh ya saya kan kerja profesional segala macam bla bla bla, tapi kan belum tentu orang akan berpikiran seperti itu gitu loh. Jadi kita nggak, ya intinya mindset aku adalah ya udah gitu loh, maksudnya mereka bebas untuk berpikir apapun, tapi yang pasti aku tahu apa yang aku kerjakan dan aku bisa jaga diri, udah gitu aja.